Tuhan telah bangkit. Kita akan membaca gelar Tuhan yang sering kita sematkan untuk Tuhan Yesus seperti akan dijelaskan oleh Katekismus Gereja Katolik seperti ini. Nomor 446. Dalam terjemahan Yunani, buku-buku Perjanjian Lama, nama Yahweh yang tidak boleh diucapkan, dengannya Allah mewahyukan diri, diterjemahkan dengan Kurios atau Tuhan. Dengan demikian, Tuhan menjadi nama paling biasa untuk kealahan Allah Israel. Dalam arti yang tepat ini, Perjanjian Baru memakai gelar Tuhan untuk Bapa. Tetapi pada waktu yang sama, dan itulah yang baru untuk Yesus, yang dengan demikian diakui sebagai Allah. Yesus sendiri menuntut gelar ini dengan cara terselubung ketika ia berdiskusi dengan orang Farisi mengenai arti Mazmur. Dengan terus terang ia memakai gelar Tuhan dalam percakapannya dengan murid-muridnya. Selama hidupnya di depan umum, karya-karyanya menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan atas alam, penyakit, iblis, kematian, dan dosa, dan dengan demikian memiliki kekuasaan ilahi. Dalam berita-berita Injil, orang-orang yang datang kepada Yesus sering menamakannya Tuhan. Dalam penggelaran ini dinyatakan penghormatan dan kepercayaan mereka yang mendekati Yesus dan mengharapkan bantuan dan penyembuhan dari Dia. Kalau diilhami oleh Roh Kudus, kelihatanlah dalam sapaan ini pengakuan akan misteri ilahi Yesus. Dalam pertemuan dengan Yesus yang telah bangkit, sapaan ini menjadi penyembahan, Tuhanku dan Allahku. Di sini Tuhan mendapat warna cinta dan simpati yang selalu bergema dalam tradisi Kristen. Itu Tuhan dalam Yohanes bab 21 ayat 7. Pengakuan-pengakuan gereja yang pertama menggunakan sejak awal gelar kehormatan Tuhan ini untuk Yesus. Dengan ini mereka mengatakan bahwa kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan yang pantas diberikan kepada Allah juga harus diberikan kepada Yesus karena ia setara dengan Allah. Dalam Filipi bab 2 ayat 6. Bapa mengumumkan martabat Yesus sebagai penguasa ini ketika ia membangkitkannya dari antara orang mati dan meninggikannya ke dalam kemuliaannya. Sejak awal sejarah Kristen, ungkapan bahwa Yesus adalah Tuhan atas dunia dan sejarah juga berarti bahwa manusia tidak boleh menaklukkan secara mutlak kebebasan pribadinya di bawah kekuasaan duniawi, tetapi hanya kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Bukan kaisar itu Tuhan. Gereja percaya bahwa kunci, pusat, dan tujuan seluruh sejarah manusia terdapat pada Tuhan dan gurunya. Gelar Tuhan memberi kepada doa Kristen warnanya sendiri. Kita ingat saja akan undangan untuk berdoa, Tuhan sertamu, atau akan penutup doa, demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Atau juga akan seruan penuh iman dan harapan, Maranatha, atau Tuhan datang, atau Maranatha, datanglah ya Tuhan. Dalam 1 Korintus bab 16 ayat 22. Amin, datanglah Tuhan Yesus, dalam Wahyu bab 22 ayat 20. Demikian penjelasan Katekismus tentang gelar Tuhan untuk Tuhan Yesus. Semoga memberi inspirasi berkah dalam.